Baca Alkitab sebentar yuk. Ada di Pengkhotbah 3 ayat 11. Begini firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Udah capek ya sama pergumulan yang ada sekarang? Rasanya gak selesai-selesai ya? Rasanya kayak Tuhan masih bantu aku gak sih? Apakah aku masuk ke dalam rencana Tuhan atau enggak ya? Pertanyaan ini sering sekali aku dengar di sepanjang hidup aku sih. Dari aku kecil sampai sekarang. Pasti ada aja orang yang nyeletuk hal ini. Tetapi semakin kita baca firman Tuhan guys, semakin kita merasakan juga hadirat Tuhan selama kita hidup gitu ya. Firman ini benar-benar benar sih guys. Bukan Tuhan yang lupa sama kita guys, cuman kitanya aja yang kurang sabar. Kayak bangsa Israel yang di padang gurun itu 40 tahun itu karena mereka sendiri guys. Karena mereka keras kepala, bebal, gak percaya sama Tuhan, ujung-ujungnya malah menyembah berhala. Makanya jadi lama mereka prosesnya. Sekarang aku tanya deh guys, benih pohon itu ketika ditanam itu lama atau bentar? Dan gelap atau terang? Dan kalau di dalam tanah sakit atau enggak guys? Tentu aja di dalam tanah itu kalau misalnya sebagai manusia di dalam tanah gitu ya, pasti sakit pertama. Udah itu gelap dan udah itu ya perlu waktu banget guys. Tetapi lihat apa yang terjadi setelah kita ditanam dan berhasil tumbuh. Kita menjadi pohon atau tanaman yang kuat dan berguna bagi orang lain. Tuhan juga sedang menanam kita guys. Tinggal kitanya aja sabar menunggu waktu Tuhan. Menunggu kita berkembang menjadi suatu hal yang berguna. Menjadi pohon yang kuat, menjadi tanaman yang subur guys. Dan Tuhan gak bakal membiarkan kita sendirian guys. Dia selalu ada. Kita gak pernah sendirian. Kita gak pernah sekalipun sendirian. Karena Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Tinggal kitanya aja nih, mau sadar apa enggak bahwa Tuhan begitu sangat mengasihi kita. Jadi next time kalau kamu lagi merasa sangat-sangat down karena pergumulan, ingatlah guys, waktu Tuhan selalu indah pada waktunya. Kitanya aja yang harus sabar. God bless you all. Baca Alkitab sebentar yuk. Ada di Pengkhotbah 3 ayat 11. Hari kemarin aku penasaran masakan Indonesia ini. 요리하자. ayam 송금. 마이zen을 넣고 30분 동안 기다리면 돼. 네. bawang putih, bawang merah, tomat, serai, jawa. Terasi segini. Minyak panas. 다운 bawang. 다운 pisang itu harus 이렇게 창창창 바카로 눌러야 소다 깔아주세요. 여기다 이렇게 놓고 산발을 또 위에다가 올려줘요. 스레도 이렇게 올리고 파 싸가지고 덮어주세요. Tunggu 10 menit lagi. Kayaknya harus 50 menitan, 1 jam. wangi banget. lalapa tempe tahu. 이건 진짜 ini semua enak ya kelihatannya. Minyak itu mantap. 완성. ayam 송금. Lagi rebutan. Gitu. Percaya. Tuh yang suka pedas. Beneran aku itu pedesan. Pedas ya? Wah, pedas banget. Enak tempenya. Lembut. wangi. Enak banget. Mantap. Enak? Enak banget? banget deh. lama-lama pedasnya. ambalnya tuang에 냉꺼너. 냉두레. 맛있어요. Enak gurih. Masih cobainnya ayam 송금. enak banget. Hari kemarin aku penasaran masakan Indonesia ini. 요리하자. ayam 송금. 마이zen을 넣고
Jadi begini ya, ibadah itu satu memang harus ada aturan fikih ya. Wudhu sah punya akibat sholatnya sah. Sholat sah itu bergantung wudhunya sah. Oke, itu begitu. Tapi yang perlu dicatat, syariat ini itu ada standar minimal, namanya adnal kamal, standar minimal. Standar minimal itu bisa diberikan orang-orang yang mungkin takdirnya jauh dari ulama, lahir dari keluarga abangan, bahkan mungkin mbah-mbahnya nyuwun sewu masih ikut partai terlarang dulu, misalnya PKI atau komunis. Sehingga di Fathul Mu'in itu sering ada kesalahan-kesalahan yang kata beliau ma'fu karena dia nasa'a baidan ulama, dia di komunitas yang jauh dari apa? Jauh itu tidak harus fisik atau jarak fisik, bukan. Mungkin dia tetangga Lirboyo tapi dari keluarga yang kebetulan mbahnya bapaknya enggak sholat atau mbah-mbahnya dulu terafiliasi partai apa. Yang namanya komunitas, saya tadi cerita di depan Mbak Anwar sampai dokter tahu itu dulu itu ketika Musoddek ngaku nabi, saya ini termasuk peneliti, itu yang percaya banyak. Ternyata ketika saya tanya, kenapa kamu percaya Musoddek nabi? Jawabnya apa lucu? Memangnya kalau dia nabi masalahnya apa ya? Tak tanya, kamu tahu nabi itu apa? Enggak tahu. Ketika tak jelasin nabi itu orang yang mulai kecil tuh baik, enggak pernah maksiat. Oh kalau gitu ya enggak, Musoddek enggak nabi gitu. Sama orang-orang yang lahir dari keluarga abangan, keluarga itu janggal. Gunanya apa sih sholat? Gunanya saja malah janggal. Kelami kok diambungi, malah janggal. Nah yang jenis ini kok awal ngaji neng Aina atau awal ngaji siapapun kayaknya nggak boleh terlalu keras, karena apa? Piro-piro gelem apa? Gelem ngaji. Jadi begini ya, ibadah itu satu. Cucuku sudah koma setengah tahun. Ini untuk yang penasaran, terowongan bawah laut dari Istanbul Eropa ke Asia. Itu sebelah kanan tuh ada Laut Marmara. Ini kita mulai masuk ke terowongan bawah lautnya ya. Jadi pintu masuknya seperti ini, nggak ada pintu tol, dia langsung otomatis. Nanti terus saja lanjut keluar-keluar kita di Istanbul Asia. Ini kita udah mulai masuk nih, udah mulai masuk di terowongan bawah laut. Terus nanti kalau ada lampu biru, itu tandanya kita udah di bawah laut. Ini kita di atasnya masih daratan ya, masih daratan. Nah itu udah ada mulai lampu biru. Kalau di bawah lampu biru ini berarti kita udah di bawah laut. Jadi dia sistemnya itu satu tabung, terus nanti ini yang bagian atas dari Eropa ke Asia, yang bagian bawahnya itu dari Asia ke Eropa. Sistem satu tabung. Di terowongan ini kecepatan maksimum 70. Ya, kalau misalkan lewat itu lumayan dendanya. Misalkan kita di, kelihatan nggak, di 69. Ini kita udah mulai mau keluar, sementara kita udah di bawah terowongan selama 4 menit ya. Bentar lagi kita keluar nih, bentukannya udah nggak seperti tabung. Ntar agak depan. Ini kita udah di darat atasnya nih, lampu birunya udah habis. Kita udah masuk daratan Asia, bentar lagi kita keluar. Motor juga bebas ya, masuk sini bebas. Motor, kalau mobil besar itu kayak misalkan bis 3/4 itu nggak bisa lewat sini. Nah itu pintu keluarnya tuh. Sekarang kita sudah nongol di benua Asia. Selamat datang. Dadah. Ini untuk yang penasaran. Wanita ini sedang syuting adegan. Ini untuk yang penasaran.
Wanita ini sedang syuting adegan hujan, tapi perhatikan cairan yang dioleskan ke bajunya agar terlihat basah. Ternyata, itu bukan air. Dalam dunia film, aktor jarang menggunakan air asli karena cepat kering dan sulit menjaga tampilan yang konsisten di setiap pengambilan gambar. Sebagai gantinya, mereka menggunakan campuran gliserin atau gel rambut agar pakaian terlihat basah jauh lebih lama. Bahkan, beberapa pakaian memang sudah didesain khusus agar selalu tampak basah di depan kamera. Wanita ini sedang syuting adegan hujan, tapi perhatikan cairan yang dioleskan ke bajunya agar terlihat basah. Ternyata, itu bukan air. Cindy, berapa kali ayah bilang? Waktu itu presidennya Pak Harto, dan kemudian lagu ini ternyata abadi. Anggap ini merupakan pemberontakan terhadap pemerintahan Orde Baru, karena baru-baru ini majalah Rolling Stone Indonesia memberikan penghargaan bongkar sebagai lagu terbaik dari 150 lagu terbaik sepanjang masa. Pertanyaannya, apakah betul lagu itu merupakan protes Anda pada rezim Orde Baru? Kemudian Anda menciptakan satu lagu lagi, yaitu Bento, Benci Soeharto. Saya kalau membenci enggak, memang bosan ya. Artinya terlalu lama ya saat itu. Aku nggak ngerti politik, saya nggak ngerti teknis segala macam kayak gitu-gitu. Ada rasa keinginan ingin suasana yang baru. Mungkin juga menjadi santapan pers ya untuk dikembangkan seperti itu. Tapi Bento sendiri apa sih sebenarnya? Bento itu, jadi saat itu ada fenomena real estate itu, perumahan anak keluarga-keluarga muda yang baru. Dan soal KKN saat itu kan biasa lah ya. Ini bukan ngeles ya? Enggak, ini benar. Ini benar. Kalaupun saya pakai nama Bento, maksud saya supaya enggak sama aja. Saya pakai nama Andi gitu kan. Nanti takut protes atau Budi atau siapa gitu. Jadi saya anggap bahwa Bento itu enggak ada nama yang sama. Walaupun pada akhirnya ada pemain bola dari Timur tuh namanya Bento. Enggak, lantas berkembang menjadi plesetan-plesetan itu, Benci Soeharto, Benteng Tommy atau Beni Soeharto. Anda ini kan anak tentara. Tapi Anda mengkritik pemerintah. Anak macam apa Anda ini? Saya anak baik-baik, saya cukup disiplin, saya pemegang sabuk hitam dan 4. Itu kalau nggak ada disiplin sulit ya. Tapi apakah orang tua tidak merasa miris melihat anaknya menciptakan lagu-lagu yang mengkritisi pemerintahan? Kalau kamu yakin benar ya dia, udah langsung. Yang ibu saya sesali, kok nggak jadi insinyur itu. Tapi setelah melihat Anda seperti sekarang, apa ibu masih menyesal? Wah, sekarang saya anak paling disayangi ibu. Saya temukan satu catatan yang membuat saya tertawa dan saya tidak percaya bahwa Iwan Fals waktu duduk di bangku SD ternyata dia pernah menang lomba adzan se-DKI. Saya yakin ini pasti ada yang salah di sini. Anda juara adzan. Ini serius? Serius. Nggak heran dong kalau ada Bento, ada Bongkar, ada Umar Bakri, ada kemesraan. Waktu itu presidennya Pak Harto. Nama lengkapnya siapa? Harleva Prinsi Mariadi. Hah? Harleva Itu Prinsi. apa? Harlea? Harleva Prinsi Mariadi. Itu yang belakangnya jadi ngerusak namanya. Nama saya, Ferry Mariadi. Udah Harlea. Lea, kamu tahu karakter ayah kan suka manggilnya ayah? Ayah. Ayah lah masa Umi manggilnya. Ayah kan suka begini, suka melambai gayanya, karakternya gitu. Kamu suka ada rasa keganggu nggak? Enggak sih, nggak keganggu. Malu aja. Ferry, Lea sama Soraya, apa yang perbedaan dari tahun lalu? Ini kan Ramadan, kita masuk ke Ramadan lagi. Ada yang berbeda nggak dari tahun-tahun lalu? Sebentar, saya minta waktu sebentar aja. Ya. Jadi saya pengen kaya nih. Bukan dukun. Nggak ada dalam sejarahnya preman pakai kacamata. Kalau sampai gua buka, ini ada perubahan. Biar kon gua nggak kelihatan. 1, Iya? 2, 3. Sembarangan deh. Kan aku udah bilang, jangan dibuka. Oke, Ya. Ferry. Oke. Begini bunyinya. Kaget
Sumpah. Kok belnya bunyinya ngondek? Om jangan lucu-lucu dong Om. Iya bener. Jangan lucu-lucu Om. Manggilnya Om ini tante dong. Ini mulai shock. Tapi anaknya cantik ya. Cantik. Bapaknya. Buta Nama lengkapnya siapa? Harleva Prinsi Mariadi. Masya Allah, keagungan Masjidil Haram kembali menyihir jutaan mata melalui sebuah tradisi agung yang sangat menakjubkan. Tepat saat jam dinding di kota Makkah berdentang melewati waktu Isya pada malam 1 Muharram 1448 Hijriah, area Mataf menjadi panggung bagi koreografi senyap yang luar biasa presisi. Kiswah Ka'bah yang menjadi gaun hitam paling ikonik dan termahal di bumi resmi diganti. Ini bukan sekadar ritual estetik tahunan, melainkan sebuah bentuk pemuliaan tertinggi terhadap Baitullah, sekaligus menjadi penanda spiritual bahwa musim haji telah usai dan lembaran tahun baru Islam telah resmi dibuka. Namun di balik keindahan selimut hitam yang anggun itu, ada matematika rumit, keringat para maestro, dan kemewahan senyap yang terajut sangat dalam. Kain suci ini tidak lahir dari mesin-mesin industri yang bekerja tergesa-gesa. Proses pembuatannya memakan waktu hingga 11 bulan penuh di Kompleks Raja Abdulaziz. Di sana, lebih dari 150 hingga 200 seniman dan teknisi lokal mendedikasikan hidup mereka untuk melewati 7 tahapan super ketat. Pemerintah Arab Saudi menggelontorkan dana sekitar 25 juta rial Saudi, atau jika dikonversi setara dengan 108 hingga 120 miliar rupiah hanya untuk satu helai kain kiswah. Harga yang fantastis ini sangat masuk akal mengingat berat total kainnya mencapai 1.415 kg. Komposisinya murni kemewahan yang terdiri dari 825 kg sutra alam terbaik, 120 kg benang emas 21 karat untuk kilauan kaligrafinya, serta 100 kg benang perak murni. Perjalanan kain ini menuju tempat peristirahatannya pun diperlakukan bak raja. Kiswah tidak diangkut menggunakan truk kargo biasa, melainkan dibawa oleh armada kendaraan khusus yang dirancang higienis, kedap debu, dan memiliki sistem suspensi super halus. Begitu tiba di pelataran Ka'bah, sebuah pasukan senyap yang terdiri dari 200 teknisi dan ahli terlatih langsung mengambil alih dengan keheningan yang magis. Mereka memanjat, melepas jahitan kain lama secara bertahap, dan menaikkan 47 lembar kain baru satu persatu dengan tingkat presisi milimeter agar polanya menyatu sempurna secara simetris di keempat sisi Ka'bah. Kain kiswah Ka'bah ini akan terpasang sepanjang tahun ini hingga tiba awal tahun depan. Setiap hari ia akan menjadi pelindung Ka'bah, menjaga kemuliaan Ka'bah, dan akan disentuh jutaan umat muslim yang berdoa di rumah Allah. Siapapun yang memegang dan menciumnya pasti akan merasakan wangi dan ketenangan luar biasa. Yang ingin merasakan wangi kiswah Ka'bah, kalian bisa pakai parfum kiswah rindu tanah suci ini untuk beribadah. Aromanya wangi tahan lama, dan bisa menambah kekhusyukan ibadah. Yang mau kalian bisa beli lewat klik link belanja di pojok bawah video ini. Masya Allah, keagungan Masjidil Haram kembali menyihir jutaan. Dari kecil rumah di mana? Solo, terus ada rumah di Jogja, terus sekarang di Jakarta. Ini orang kaya. Masing-masing pakai Ariston semua. Ini orang kaya banget. Berarti kamu anak tunggal kaya raya? Anak tunggal ya. Kan pernah privilege, gak pernah bilang dari zero saya. Pantesan dia kalau gak pernah ngerasain yang kayak begitu. Odol gak pernah dipijit sampai keluar? Gak pernah. Maksudnya gimana? Odol. Kalau abis kayak sampai dipijit atau nggak digunting tengahnya? Oh enggak, kita nyetop selalu belinya selusin, dijadiin terus brak gitu, pakai samurai ya. Sah. Bukan kan namanya sikat gigi kan nggak ada kamar mandi itu kering sama basah. Oh iya. Nah, ada kamar mandi kering basah. Kamar mandi itu ada kering sama basah. Ada lumpia kering, lumpia basah. Enggak, kamar mandi itu ada kering. Biar gak kepleset. Kamar mandi kering itu kita sikat gigi di kamar mandi kering, terus bawahnya itu ada kontainer yang memang dibuat untuk stok sikat pasta gigi. Enggak, kamar mandi kan buat mandi nih. Iya. Kamar mandi kering tuh mandi pakai pasir. Bukan, kau pikir kucing, bukan. Aneh ya? Basah. Kamar mandi pakai basah ya? Kita kan mandi pakai shower tuh ditutup pakai kaca, itu namanya kamar mandi basah. Kamar mandi kering itu ya klosetnya, biar gak becek gitu loh. Tapi itu bagus karena buat mengurangi apalagi orang tua biar nggak jatuh. Iya, gitu loh. Paham sih kamu? Ya kita mah pakai yang jaring-jaring yang nggak ada karet. Katanya mau beli Ariston 100 liter. Iya. Ya, emang apa? Kita
nih kita udah pakai Ariston, kita udah kaya, cuma tempat tidurnya kita masih pakai kasur Palembang. Iya. Kasur Palembang. Nggak tahu lagi dah yang buat si pijit Kasur bayi. Palembang. Pijit bayi biasanya pakai kasur Palembang. Yang bau cuko, kasur Palembang. PPMP. Mana? Enggak, kasur Palembang tuh kasur apa? Kasur Palembang kasur yang buat yang begini ini. Ya kasur kan spring bed. Iya, spring. Maksudnya kasur ada springnya. Aneh ya? Kasur tuh di mana-mana spring bed, ada pegasnya. Punya balai nggak di rumah balai? Balai itu apa? Ya elah balik. Balai nggak tahu. Yang buat orang rebahan. Yang atasnya ponseri. Iya. Ponseri, tau Ponseri gak? Nggak pernah nonton Netflix. Nih kasur Palembang. Tuh kasur Palembang. Masa nggak pernah lihat? Tuh. Ini yang buat jaga satpam. Jaga satpam. Ini tempat tidur kita. Di komplek kita satpam mah pakai spring bed justru. Kita itu. Ya. Emang kebolak di sini mah. Enggak, aku enggak ada itu, enggak pakai itu. Ini seru banget nih kalau Dia ngomong kagak orang ada, kaya. dia. Seru banget ngomong orang kaya. Enggak, kasurnya tuh spring bed bekas karena kasur yang bagus itu bisa membuat karena kasur yang Harga berapa harga spring bed? 60 juta. Juta. 60.000 dapat apa sih? Kasur Palembang juga nggak dapat. Kasur Palembang. 60 juta. Iya. 60 juta. Itu doang. Iya, itu bagus buat untuk tulang belakang jadi menghindari resiko skoliosis. Kok ada orang kepikiran ke situ? Iya. Kualitas tidurnya bagus tuh menentukan mood hari itu. Ya kalau punya duit. Ya betul sih, Bang. Kan penuh privilege. Saya nggak pernah taunya segitu. 60 juta kasur lu. Beneran nggak percaya kasur 60 Itu juta. udah termasuk guling bantal belum? Belum. Guling bantal berapa duit? Satu biji 2,6. Guling bantal 2,6 kali 4. Dia belum balik kali ya? Kalau gitu ya? Ada gitu. Tapi kecil rumah di mana? Solo, terus ada rumah di Jogja. Kalau saya mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, nggak punya adab. Yang paling enak memang sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal sholat jujur. Tapi wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Sholatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan dua malaikat. Rakit dan atid. Mencatat yang baik di baik, yang salah salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil. Maka ditimbanglah nanti. Mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya, tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Ustadz, ketika naik haji, naik pesawat. Pesawat itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus gimana dong? Nah, kursi itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus? Nah, bagi orang yang tidak sholat itu, Allah nanti perlihatkan amalnya. Yang ciptakan listrik ini luar biasa amalnya. Iya. Saya bisa dakwah karena ada mic. Iya. Dan mic itu dari orang non-muslim yang ciptakan. Maka Allah nanti pamerkan. Ini kau punya amal. Ini 10 Buddha, 10 miliar kau punya amal. Mana passwordnya? Mana kuncinya? Kuncinya itulah sholat. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama. Sebuah bangunan, dia bisa berdiri tanpa dinding. Sebuah bangunan, dia bisa kokoh tanpa atap. Tapi ketika bangunan tidak punya tiang, pasti tidak kokoh. Tiang itulah dalam agama sholat. Dia tidak husuk, tidak ada urusan. Allah tidak hitung kamu husuk atau tidak. Kamu datang deh sujud sama saya. Ya. Sudah sholat, idealnya dia bersih. Karena tidak mungkin sholat kalau dia tidak wudhu. Tapi kok ada orang sholat tapi jorok. Buang sampah sembarangan. Itulah keberhasilan setan menggoda kita. Itulah sebabnya kita minta perlindungan kepada Allah. Kenapa ketika melontar 3 jumroh? Orang haji kan melontar 3 jumroh. 1 tiang, 7 batu. Kenapa tidak dikumpul saja itu, 1 kali lempar, tak. Kenapa? Kenapa mesti 3 hari dan kenapa mesti 3 titik? Itu pesan moralnya, melawan setan itu perlu napas panjang. Dengar azan, jangan pikir setan, dia tebar itu. Tidak usah kau sholat, nanti kau tua. Anggaplah pergi sholat, setan menyerah, tidak. Buru-buru kamu, buru-buru. Akhirnya apa? Wudhu tidak sempurna. Anggaplah Anda wudhu dengan sempurna. Setan menyerah, tidak. Masuk masjid. Tidak usah sholat sunnah, tidak usah sholat sunnah. Prinsipnya setan, kalau dia tidak bisa dikalah, jangan untung. Nah, gimana Mbak Teja? Udah teryakinkan? Oke. Ketika saya mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Hijrah secara bahasa, akar katanya adalah memiliki akar kata hajaro, ya. Hajaro yahjuru, ya. Kemudian hijrah itu secara harfiah artinya berpindah atau meninggalkan, ya. Berpindah di sini secara umum, berpindah baik secara zuhiriyah, ya, ataupun secara ma'nawiyah, secara batiniah, maka
nama itu bisa disematkan sebagai hijrah. Kalau yang kita maksud dalam konteks bagi Nabi Muhammad SAW adalah hijrah secara zohiriyah dulu. Atau makaniyah pada waktu itu. Benar-benar pindah fisiknya. Ya. Mereka meninggalkan tanamannya, meninggalkan pertaniannya, meninggalkan apa? Rumahnya, meninggalkan keluarga besarnya. Kemudian mereka berpindah ke Yathrib pada waktu itu. Apa yang hendak kita dapatkan dari hikmah ini? Kata para ulama ahli tafsir, dalam sejarah itu dikatakan, maka Nabi sesungguhnya ingin mengajarkan kepada sahabat tentang perjuangan dan pengorbanan. Dua-duanya itu hendak berjuang dan berkorban harus didasari dengan lillah. Itu dasarnya. Harus apa? Lillah. Harus semata karena Allah. Nah, oleh karena itu yang kedua ada pelajaran dari hijrah. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW malam harinya hendak berhijrah, hendak berjalan menuju Yathrib, beliau sudah dikepung oleh kafir Quraisy di rumah. Lalu apa yang terjadi? Ali mau menggantikan tempat tidurnya Nabi. Dengan izin Allah atas pemberitahuan dari malaikat Jibril, Nabi keluar dan orang kafir yang sudah mengepung itu tertidur, Pak. Kenapa Ali begitu berani? Inilah pelajaran dari para ulama di situ tentang makna hidup. Ini pelajaran untuk kita. Apa tentang apa? Makna hidup. Karena kita tahu makna hidup yang sebenarnya bukan hanya sekadar bernapas, tetapi bagaimana kita di situ berjuang menghidupkan ruhiyah kita. Yang itu tidak akan mati. Kemudian pelajaran berikutnya ketika baginda Nabi berangkat dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi di situ? Pelajaran yang kita bisa dapatkan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq di Jabal Tur atau di Gua Tur, nampak di depan sudah ada orang kafir yang menghunus pedang. Abu Bakar pun nampak ketakutan di situ. Takut bukan takut mati. Takut Islam atau dakwah tidak sampai ke Yathrib. Nabi Muhammad tidak sampai ke Yathrib. Tapi Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, Ya Abu Bakar la takhuf wa la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan bersedih, Allah bersama kita. Ini tentang makna tawakal. Hijrah secara bahasa 얘들아 밥 먹자. 꾸꾸. Let's go. 또 우리 오려고 했는데 못 왔거든? 드디어 왔다. 여기네. 여기야. 뭐야? 꼬레야. I don't know, pucotao. Nggak tahu. Wow. Ini yang belum digoreng, ini yang Oh. udah digoreng. Oh, ini yang Sengaja dari Korea datang ke sini ya. 맛있겠다. Kiki sekilo. Kan di dalam. Antri ya? Oh, di sini Antri. bisa. 오빠 전에 왔거든? Tapi udah rame. Udah lama. Suryawa. Apa itu? Suryawa. Oh, sudah matang. Oh, bahasa Cina itu. Wai ya? Oh, Mandarin. Ya, 好吃. 谢谢. Senjingting. Oh, ini bumbu kacang. Yang sambal. Oh. Yang acar. Sehari berapa panjang lakunya? bumbu랑 산발이 진짜 맛있을 것 같거든. 약간 맛집 느낌 진짜. 너 아니면 깐풍이야. 두릅잎 피스를 조금 잘 뽑아. 이야. 잘 먹겠습니다. 오, 진짜 부드러워. 이렇게 밥해. 너무 맛있어. 오, 뭐야 이렇게 묻혀가지고. 안 매워. 고소한 맛이야. 안 먹는다더니 내 거 뺏어 먹고 있어. Sambalnya nggak terlalu pedas ya. 약간 까짱 맛이야. Manis. 맛있지? enak. Kayak gini ya digoreng. Udah. Nggak usah ya. 쌤빼 가격 빼주셨다. 여기다 대고 감사합니다. 감사합니다. 마카시. 마카시야, 마카시. 얘들아, 밥 먹자. 꾸꾸. Masih tertulis di smartbook bahwa yang ketiga itu saya. Kalau sayalah yang maju tadi, menangis juga lah saya. Tapi begitulah indahnya rencana Allah, lebih indah dari rencana panitia. Maju Ustadz Das'ad Latif, selesai semua dibuatnya.
Memang kalau kita ceramah di rumah kita sendiri memang nggak bisa. Nggak bisa. Makanya Ustadz Fakhrul Razi, Ustadz Luqmanul Hakim kembali ke rumah. Mereka bisa ngomong itu aja udah alhamdulillah. Apalagi saya. Maka mudah-mudahan apa yang mau saya sampaikan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Dasan Latif dari Makassar, Sulawesi. Ustadz Luqmanul Hakim dari Kalimantan. Ustadz Abdul Somad dari Sumatera. 3 pulau ini tidak pernah bersatu dalam sejarah. Malam ini Gontor Perekat Umat tertulis sebelah kiri. Itu masih koma. Kalau mau dilanjutkan, Gontor Perekat Umat wal Ummahat. Dari Pekanbaru ke Jakarta. Perjalanan saya bukan pantun. Dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 30 menit. Sampai di Jakarta nunggu pesawat jam 12.15 malam baru boarding. Naik pesawat menuju Sorong. Pejam mata, buka lagi, belum sampai juga. Pejam lagi, buka lagi, disangka bidadari, rupanya pramugari. Sholat subuh di pesawat sampai jam 6 pagi di Sorong, turun. Naik pesawat lagi pada hari berikutnya. Datang hari pertama, pulang. Cuaca tidak mendukung. Hari berikutnya naik pesawat, baru kami sampai ke Kaimana. Sampai di Kaimana, diperkenalkan oleh Pak Bupati Ustadz Abdul Somad. Ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat. Beliau adalah alumni Gontor tahun 1985. Masih tertulis di smartbook.
Aku tanya, kamu sekolah nggak? Sini, sini. Namanya siapa? Eda. Yang keras, namanya siapa? Eda. Yang keras. Eda. Kurang panjang. Eda. Kamu sekolah nggak? Enggak. Nggak sekolah. Umurnya berapa? 7. Udah daftar sekolah belum? Belum. Kenapa? Nggak ada kakaknya. Sekolah nggak usah sama kakak daftarinnya, sama mamahnya aja. Kartu keluarganya? Ya. Iya. Nggak usah pakai kartu keluarga, yang penting sekolah. Tinggal sama siapa? Bibi. Bibi. Mamahnya kemana? Di Pemda. Kerja. Nggak tahu. Kamu mamahnya kemana? Di Pemda. Ngapain? Pindah. Kamu bareng sama mamamu nggak di rumah? Ditinggalin sama mama? Bapak kemana? Sama juga. Pergi juga? Iya. Kamu ditinggalin sama mama kamu ditinggalin sama bapak kamu. Kamu tinggal sama Bibi. punya adik nggak kamu? Punya. Di mana adiknya? Itu di Bibi. Oh ini. Sini ceritanya gimana ceritanya? Bapak kamu anggota DPRD bukan? Mohon diceritakan, ini riwayatnya gimana anak ini? Orang tuanya nggak begitu ngurusin bapak. Tapi suka ketemu? Jarang, untuk nengok aja enggak. Enggak. Ya ditinggalkan, jadi sama ibu aku dibawa. Ibu ngurus dia. Iya. Akhirnya jadi bayi. dia punya adik. Itu ada, cuma dia doang yang Ditinggalin. Iya. Ini anak ibu. Iya. Nah, kemudian hubungannya dengan sekolah? Dia belum terdaftar dari kakak. Belum masuk sehingga nggak bisa sekolah. Iya. Pak Sekda bikinin surat edaran ya. Ini problem di mana-mana. Sekolah itu hak setiap warga. Tidak mesti anak-anak masuk sekolah harus ada kakaknya. Nanti banyak anak terlantar yang tidak bisa sekolah gara-gara aturan administratif. Sudah terlantar nggak sekolah. Sekolah adalah hak seluruh warga negara. Ya udah jangan nangis, aku bukan marahin kamu. Iya. Tapi ibu sayang sama dia. Sayang banget, dia suruh ikut bapaknya aja, nggak maunya sama bibi aja. Tapi pengen nyekolahin. Pengen dari dulu dia sampai sekolah, cuma kan kendalanya itu dia nggak bisa. Nanti besok sama wali kota sekolah ini SD selesai. Nih buat beli baju sekolah segala macam. Ini 30.600.000. Nanti mau saya genapin jadi 50 juta. Tapi uangnya nanti 10 juta buat bekal sekolah anaknya, 40 jutanya simpen di Bank Jabar. Karena kalau duit ada, besok ibu bapaknya datang minta duitnya taruhan saya. Ini orang ikhlas bisa ngurus saudaranya dengan ikhlas. Padahal hidupnya susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aku tanya, kamu sekolah nggak? Sini. Bagaimana caranya kamu ambil bola ini dari dalam toples ini, tapi hanya pakai tali ini aja, nggak boleh masuk tangannya ke dalam toples, ha? Alat bantu nggak ada? Nggak ada, ini aja, ambil. Kalau bisa 5 juta ini langsung diambil hadiahnya, ayo. Gimana caranya? Udah. Sabar. Makanya harus dipikirkan secara logika. Gimana caranya supaya bolanya bisa diambil? Lagi berpikir. Pikirkanlah secara logika. Gimana caranya? Udah. Belum lah. Gimana caranya? Coba aja. Lagi dia. Gimana caranya? Triknya. Oke. Berarti kalau diputar-putar, aku simpul boleh nggak ini? Intinya nggak boleh masuk tangan ke dalam. Tapi ini disimpul buat aja boleh. Coba kalau bisa. Intinya dipikirkan secara logika gimana caranya. Kita lihat ya. Harus dipikirkan secara logika. Kalau kayak gitu belum tentu. Udah, ini lagi dipikirkan. Nah, coba ambil. Nggak bisa aku kan? Sebenarnya nggak boleh pakai simpul. Apapun nggak boleh. Tadi abang udah bilang boleh loh. Bagaimana caranya supaya ban ini bisa keluar tanpa harus basah? Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika. Kalau bisa langsung diambil hadiahnya. Ayo, dikeluarin dari sini. Gimana caranya? Itu basah. Anjir, itu basah. Coba. Gimana caranya? Ayo. Coba. Bagaimana ini nggak basah? Basah. Ini kau pegang. Itu air, saya pegang. Angkat ke atas. Wah. Basah. Ini triknya ya. Coba. Oke, ulangi lagi, Bara. Basah. Bentar ya. Oke. Jangan sampai basah ya. Bagaimana?
Bagaimana caranya kalian buang air ini pakai ini aja? Dibuang sampai habis. Buang keluar ya? Dibuang, ya dibuang aja ke bawah. Lo bisa langsung diambil hadiahnya. Dibuang, airnya dibuang pakai itu. Gimana caranya? Harus dipikirkan secara logika. Nggak boleh dipotong apanya ya. Oke. Buang. Gimana? Tapi sampai habis. Harus sampai habis. Gimana caranya? Dipikirkan secara logika. Boleh. Gimana caranya? Sampai habis ya. Sampai habis. Iya, sampai habis. Masih ada ya, masih ada. Tinggal dikit. Gimana? Tapi nanti bisa habis saya buat. Aku bolongin aja di atasnya ya. Bolongin. Bolongin gimana? Bolongin? Coba aja kalau bisa. Bolong. Terus? Ayo. Habis bang, habis. Bagaimana caranya kamu ambil bola ini dari dalam toples ini, tapi hanya Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati bakal datang nanti ala ummati kepada umatku zamanun, satu periode, satu zaman, yafiruna pada lari itu umatku, pada menjauh itu umatku minal ulama'i di para ulama, wal fuqahai dan dari para ahli fikih, ahli hukum Islam. Fayabtalihumullahu, maka Allah akan memberikan bencana, akan memberikan bala, bisalasi balayatin, dengan 3 bencana. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahu, Allah akan menghilangkan al-barakati, keberkahan, min kasbihim, dari usaha mencari rezekinya. Wasaniyatu, dan yang kedua, balai yang kedua, bencana yang kedua, yusallitullahu ta'ala, Allah akan memberikan kuasa alahim kepada itu umat itu, sultanan zaliman, dengan pemerintahan yang zalim. Wasalisatu, dan balai yang ketiga adalah yarujuna minad dunya, akan keluar, hatinya mati, meninggalkan dunia, bigori imanin, tanpa iman. Saya berikan amalan dari Al-Quran dan hadis. Satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik. Nah, kalau mau catat boleh. Amalannya asyam. Artinya puasa. Puasa. Satu-satunya amalan yang disiapkan untuk menambah amal soleh saat yang bersamaan mengikis amal salah. Itu cuma puasa. Besok puasa, silahkan cek. Demi Allah saya katakan, ketika Anda puasa, saat yang bersamaan, Anda ingin meningkatkan amal soleh Anda. Yang biasa cuma sholat fardu, bisa sholat sunnah. Yang biasanya jarang baca Quran, bisa baca Quran. Yang hebat itu bisa menghentikan maksiat saat puasa. Antum walaupun seorang pemarah, itu akan ditahan nggak pengen marah, karena takut batal puasanya. Jadi kalau Anda ingin berlatih menghilangkan kebiasaan buruk, rajin puasa. Senin, istirahat dulu. Setelah enak Senin, tambah Kamis. Senin dulu aja. Senin sudah enak, besoknya Senin lagi. Pekan depannya lagi. Sudah enak, sudah terbiasa, tambah Kamis. Terbiasa Kamis, tambah Ayyamul Bid. Sudah terbiasa, langkahkan ke tingkat tertinggi puasa sunnah, namanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari. Senin puasa, Selasa, tidak, libur. Rabu puasa, Kamis. Nah, kalau sudah puasa Daud, yang Senin Kamis itu ikutkan ke Daud. Karena kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Dan berbahagianya begini, kalau Anda puasa Senin Kamis sudah terbiasa, terus pindah ke Daud, begitu saat Kamisnya libur, itu pahala puasa Kamis tetap dituliskan. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha.
Kalau seorang hamba punya uzur seperti sakit atau safar, dia menghilangkan kebiasaan rutin amal solehnya karena kondisi ini, karena uzur, baik itu sakit atau safar, pahalanya tetap dituliskan sempurna. Ini perempuan-perempuan muslimah. Kalau masa sucinya rajin beramal, sholat, baca Quran, dia zikir, dia sholawat, masa haidnya kan berhenti itu sholatnya. Ya kan? Itu semua kebiasaannya dituliskan pahalanya walaupun dia sedang libur dalam haidnya. Oke, jadi setelah ini silahkan. Yang besok puasa Senin silahkan. Nyaman tambah Kamis, jangan cepat-cepat ya. Senin dulu aja. Sampai nikmat dan konsisten Senin, pindah Kamis. Nikmat konsisten Senin Kamis, tambah Ayyamul Bid. 3 hari di pertengahan bulan. 13, 14, 15 Hijriah. Sudah konsisten, mau tambah silahkan. Puasa Daud. Beritahu semua penanggung jawab di perusahaan-perusahaan. Para engineer audio tahu, sound system paling sulit bukanlah konser rock, bukan stadion sepak bola, melainkan Masjidil Haram. Kenapa? Karena tugasnya bukan membuat suara keras. Tugasnya adalah membuat jutaan manusia mendengar satu suara yang sama pada waktu yang sama, tanpa gema, tanpa delay, dan tanpa kegagalan. Masjidil Haram saat ini mengoperasikan lebih dari 7.000 hingga 8.000 speaker yang tersebar di area sekitar 650.000 meter persegi. Bukan dipasang sembarangan. Setiap speaker menjadi bagian dari jaringan audio digital raksasa yang terhubung melalui fiber optic backbone. Ketika imam mengucapkan satu kalimat, sinyal suara tidak langsung menuju speaker. Suara itu terlebih dahulu masuk ke jaringan DSP. Di sana, sistem menghitung delay untuk ribuan speaker secara terpisah. Karena speaker yang berjarak 10 meter dan 300 meter tidak boleh berbunyi pada waktu yang sama. Kalau iya, jamaah akan mendengar suara double atau bahkan 3 kali. Yang lebih menarik lagi adalah teknologi beam steering. Teknologi ini tidak sekedar membesarkan suara, tetapi membentuk arah suara secara digital. DSP menghitung fase setiap driver sehingga energi suara bisa ditembakkan ke area tertentu dan mengurangi pantulan dari marmer, granit, kubah, dan dinding raksasa. Bayangkan, Masjidil Haram dipenuhi permukaan reflektif. Dalam dunia akustik, itu adalah mimpi buruk. Namun suara imam tetap terdengar jelas. Bukan karena speakernya mahal, tetapi karena perhitungan matematikanya luar biasa. Lalu bagaimana jika sistem gagal? Jawabannya, tidak boleh gagal. Karena itu, sistem memiliki arsitektur redundansi berlapis. Jalur utama, jalur cadangan pertama, jalur cadangan kedua, UPS, generator, backup mikrofon, backup jaringan, dan backup amplifier. Jika satu perangkat mati, sistem lain langsung mengambil alih sebelum jamaah menyadarinya. Bahkan tim yang mengelolanya bukan hanya audio engineer. Ada network engineer, DSP engineer, broadcast engineer, electrical engineer, control room operator, dan maintenance technician. Total sekitar 120 engineer dan teknisi bekerja 24 jam penuh. Mereka tidak sedang menjaga speaker. Mereka sedang menjaga agar jutaan orang mendengar imam dengan sinkronisasi hingga tingkat milidetik. Karena jika delay meleset sedikit saja, suara imam bisa terdengar bertumpuk. Dan ketika jutaan orang mengikuti satu imam yang sama, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi masalah besar. Itulah mengapa banyak engineer profesional menyebut Masjidil Haram bukan sekedar masjid dengan speaker terbanyak, tetapi salah satu proyek rekayasa akustik, jaringan audio digital, dan distribusi suara paling kompleks yang pernah dibangun manusia. Para engineer audio tahu, sound system paling sulit. Saya pakai di jam 2. Untuk ini suara efeknya jam 3. Untuk equalizer saya pakai hig sedikit. Untuk hasil suaranya begini. Efek 1. Jig A 1 2 jig low. Jig. Untuk di efek 1 cukup 0 dB. Jig A 1 2 jig low dicoba. Kita coba memainkan FX2. Dicoba. Jig low. efek 2 belum dinyalakan di sini.
Kita coba FX2. 1, 2, 3. Cek glow. Nah, begitu cara mainnya. Coba kita lantunkan sholawat. Suluk. Zaka kubabun taibatun madinatun nabina tabat turaha birasuli Muhammadin alaihi salamuna ya Rasulullah ishfa' lana fi hajatina ya Rasulullah. Nah, begitu contohnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai